Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi. Di sini saya akan melanjutkan di bagian chapter 4, praktik lab yang bermateri Kubernetes, POD, and Service Network atau jaringan POD dan layanan Kubernetes. Jadi di sini kita menginstal database server dan mengakses layanan Kubernetes. Nah, di sini kita start dulu deploy service-nya. Udah saya start. Lalu di sini saya masuk ke cluster OpenShift sebagai developer. Kita login dulu. Min u developer, min p developer, tps, API, OCP4, example.com dengan port 6443. Oke, login sukses. Lalu kita membuat projectnya. Saya menetapkan project deploy service ini sebagai project yang aktif. OC project deploy service. Oke, sudah tersedia dan siap digunakan. Lalu di sini kita menggunakan image registry OCP4 untuk membuat deployment MUSQL bernama dbpod. Nah, kita buat dulu dbpod-nya. Kita salin aja. Lalu kita tempel. Oke, kita tempel. Oke, kita send. Oke, sudah dibuat database POD-nya. Lalu kita menambahkan environment variable ya untuk user, password, dan database-nya. Kita salin aja. Lalu kita ini. Oke, terus. Oke. Nah, kalau sudah kita kirim aja. Oke, database POD berhasil diupdate. Lanjutnya kita mengkonfirmasi bahwa POD ini sedang running. Caranya get PODs. Oke, sudah running. Lalu kita melihat penyebaran untuk POD-nya. Kita get deployment. Nah, di sini sudah tersedia dan siap digunakan. Ini sudah ready ya. Nah, kita langsung mengekspos dbpod deployment untuk membuat layanan. Kita ketik expose. Ada kendala sedikit, maaf. Lalu expose deployment /db pod. Nah, di sini sudah diekspos untuk membuat layanannya. Lalu yang keempat, kita memvalidasi layanan, memverifikasi bahwa pemilih layanan ini sesuai dengan label POD. Lalu kita konfirmasi database POD-nya ini di titik akhir layanan sesuai dengan alamat IP-nya. Yang pertama, kita mengidentifikasi pemilihan untuk database POD menggunakan OCGet service. OCGet service dbpod min-o white. Nah, dia akan keluar identifikasi layanan database POD-nya. Ini type-nya, lalu cluster IP-nya, dan portnya. Lalu kita disuruh POD name. Oke, di sini kita disuruh mencatat nama POD dalam sebuah variabel. Oke, kita salin aja. Oke, kita kirim. Sudah di ini, sudah berhasil.
Lalu kita melakukan query pada label POD tersebut. Oke, kita salin. Ya, sini sudah berjalan query database POD-nya dan ada labelsnya ini. Oke, sudah berhasil. Lalu kita mengambil titik akhir endpoint dari database POD-nya untuk layanannya. Kita ketik oc get endpoints. Nah, ini adalah endpointnya, IP-nya, lalu ini portnya. Oke. Lalu kita memverifikasi bahwa endpoint ini layanannya cocok dengan alamat IP POD. Oke, kita coba. Oke, di sini layanan endpointnya ini mengarah ke alamat IP POD-nya. Dan ini artinya sudah berhasil. Lalu kita menghapus dan buat ulang database POD-nya. Terus mengkonfirmasi bahwa database POD-nya ini endpoint-nya layanan secara otomatis mengarah ke alamat POD yang baru. Kita oc delete deployment apps dbpod. Oke, sudah berhasil delete. Lalu kita memverifikasi bahwa layanannya masih ada tanpa adanya deployment. Oke, get service. Nah, di sini layanannya masih ada walaupun sudah dihapus. Nah, lalu kita mengonfirmasi bahwa daftar titik akhir layanannya kosong. Nah, sini udah kosong endpointnya. Lalu kita membuat ulang database penyebaran database POD-nya. Kita buat ulang. Ini saya salin aja. Lalu saya tempel. Oke. Oke, sudah dibuat ulang. Lalu kita menambahkan environment variabel lingkungannya. Di bawahnya juga. Oke, kita kirim. Oke, sudah diupdate. Lalu kita mengkonfirmasi bahwa POD terbaru ini memiliki appdb POD selektornya. Kita oc get pods min selector, lalu appdb POD min o wait. Oke, jadi nama POD-nya mungkin berbeda dan alamat IP juga berubah. Nah, berubah tadi yang tadi 172 sekarang jadi 10. Jadi kita sekarang mengonfirmasi bahwa endpoint tersebut menyatakan POD baru. Jadi tinggal get endpoint. Oke, sudah ada endpointnya. Lalu kita membuat POD untuk mengidentifikasi nama DNS yang tersedia untuk layanan. Jadi kita disuruh buat POD bernama sel untuk keperluan pemecahan masalah. Kita coba. Nah, kita salin aja. Sini saya tempel. Kita tunggu dulu. Oke, kita enter. Oke, kita coba ulang. Oke, ada kesalahan dikit.
Cerun Selmin IT Match Registry HCP4. Oke, terus kita di sini menjalankan Cerun. Tambah terminal baru aja. Oke, di sini kita lanjutkan. Setelah kita jalankan Ocerun ini, dia akan masuk ke base. Nah, nanti udah masuk ke base ini, selanjutnya kita melihat di resolve-nya, mengidentifikasi nama domainnya. Oke, etc resolve. Nah, di sini name servernya ini adalah IP-nya ini. Untuk domain ini adalah SFG. Oke, lanjut kita di sini adalah nc menguji nama DNS yang tersedia dengan perintah nc dan echo. nc minz db pod titik deploy service 3306. Nah, biar cepat aja. Kita send, kita tunggu. Nah, di sini koneksinya sukses ke dbpod deploy service dengan port 3306. Kalau kita disuruh keluar, jadi kita hapus shellnya. Oke, sudah dihapus. Lalu kita menguji komunikasi POD antar namespace dengan project baru. Kita membuat projectnya dulu. Oke, sudah dibuat. Lalu kita menguji akses nama DNS dari sebuah POD di namespace baru. Kita salin aja. Nah, ini cukup panjang. Sini saya rapikan dulu. Oke, berarti ini ke sini. Oke, lalu di main restart kita hapus juga. Lalu kita sambungkan dengan RM. Oke, kalau sudah kita kirim. Oke, tunggu sebentar karena cukup panjang komen ROM ya. Oke, di sini koneksinya berhasil ke DB ya, dan ini sudah sesuai. Lalu kita ke deploy service untuk melihat project deploy service-nya. Project deploy service. Nah, sekarang project deploy service ini digunakan di server ini. Oke, lalu kita menggunakan Kubernetes untuk menambahkan data inisialisasi ke dalam database. Kita bikin pekerjaan dulu, tes atau task bernama MySQL init menggunakan image ini.
lalu kita eh, coba lagi, langsung kita salin aja, kena cek panjang. Nah, di sini kita rapikan lagi agar tidak ada error. Nah, lalu ini juga dirapikan. Oke, langsung kita kirim. Sebentar. Oke, berhasil dibuat. Lalu kita ke ini penjelasannya ya, bisa dilihat sendiri. Lalu kita mengkonfirmasikan MySQL init ya, status MySQL init ya, dan tunggu hingga selesai. Oke. Oke, di sini udah komplit ya, udah selesai. Kita lanjut melihat status POD-nya. Nah, MySQL init ini, jadi kita nunggu beberapa waktu dulu untuk apa sih namanya? Ini sudah ready atau belum? Coba lagi. Karena membutuhkan waktu, jadi di sini saya skip aja, kita langsung hapus aja MySQL ininya, initnya. Oke, sudah dihapus. Lalu kita untuk lihat POD-nya pastikan sudah kehapus juga. Nah, sudah tidak ada. Lalu nanti kita disuruh buat query database POD untuk kelayanan database. Kita jalankan perintah ini, salin, lalu kita tempel. Nah, ini dirapikan dulu. Oke. Oke, lalu lanjut yang tinggal atasnya. Kita send. Kita tunggu dulu. Oke, di sini sudah berhasil ya. Ini ada peringatannya, lalu ada database-nya, dan semua sudah sesuai seperti yang dicontohkan. Lalu kita menggunakan komunikasi antar POD. Lalu kita konfirmasi alamat IP dari POD, nah, database MySQL. Kita jalankan POD wait. Nah, ini adalah alamat IP-nya. Berbeda ya dari contohnya di 69, saya 29. Dan disuruh catat alamat IP-nya ke dalam variabel lingkungan. Kita salin lagi, lalu kita tempel. Nah, di sini kita hapus saja, kita kirim. Nah, oke, sudah berhasil. Lalu kita membuat POD uji bernama shell untuk masuk untuk menguji POD IP ini dan port 3306. Kita jalankan saja POD shellnya. Oke, cukup panjang, jadi saya rapikan dulu. Lalu di bagian atasnya, tinggal kita send. Kita lihat dulu balasannya dari servernya. Oke, ini udah sesuai ya. Jadi POD Sela berhasil dihapus, lalu koneksi sukses ke POD-nya dengan port 3306. Oke, sudah selesai. Tinggal kita finish.
Oke, sekian dari saya dalam implementasi lab Red Hat Academy yang bermateri Kubernetes, POD, and Service Network. Sekian dari saya, terima kasih.